terima kasih juga pada ini ada Kamaskur juga lengkap ini ya tim GMA dengan senang hati saya bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah kakak-kakak sekalian yang saya ulangi mungkin beberapa kali saya sampaikan ini adalah mungkin jodoh kami bisa bersinergi dengan GMA karena sekitar 2-3 tahun yang lalu kami banyak sebetulnya desain atau meriset produk-produk yang bermanfaat ya, produk asli Indonesia, tapi kami belum menemukan partner yang pas. Nah, sehingga tahun ini ketika ketemu dengan Garuda ini udah langsung klik ya, artinya kami berbangga sekali bahwasanya produk-produk kayak karya anak negeri ini bisa diindonesiakan atau disebarkan ke seluruh Indonesia. Dan juga ada satu hal yang membuat kami juga bahwasanya strategi ataupun konsep pengobatan ini semestinya memang holistik dari awal gitu ya. Bahwasanya kalau sakit baru mencari obat ataupun yang dicari adalah obat, itu adalah salah satu perspektif yang menurut kami kurang tepat. Makanya kenapa di awal saya bersedia untuk memberikan teori terkait dengan terapi-terapi ataupun pengobatan-pengobatan yang sifatnya holistik ya. Bahkan saya juga pernah ceritakan di sini bagaimana perspektif ini sejak zaman dahulu ya memang kontradiktif antara kiblatnya Louis Pasteur dengan kiblatnya si Antoine Beckham. Nah, bagi kakak-kakak yang sudah mengikuti dari awal mungkin sudah mengikuti bagaimana teori yang sebetulnya harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkait dengan produk-produk yang kami persembahkan untuk GMA, ini murni memang hasil riset beberapa kampus ya, di salah satunya ada Universitas Padjadjaran, itu di produknya glukola ya, glukola CR itu salah satu guru besar namanya Bu Ida Suhadi yang sering komunikasi dengan kami, dan kami desain bentuknya dalam minuman serbuk coklat gitu ya, dan isinya adalah Satoimo. Kemudian ada lagi riset terkait dengan vitamin khusus buat mata dan daya tahan tubuh, yaitu tablet hisap yang yang GMA kasih brand itu ANSA, itu juga hasil penelitian yang sangat baik sekali. Dan terakhir adalah GT ya. GT ini kami memang sudah mulai itu dari 3 tahun yang lalu risetnya, kemudian bagaimana caranya tidak hanya diseduh saja. Ya, sebagaimana mungkin kakak-kakak sekalian di sini sebelumnya, kalau telang itu identik dengan dicelup, kemudian ditambahkan gitu ya. Tentu kami di sini riset itu tidak pernah berhenti, Pak Susilo ya, Pak Made, kemudian Pak Maskur, riset itu terus kami jalankan sehingga sampai di tahun kemarin itu di awal tahun kami bisa membuat suatu ekstrak dari bunga ya. Yang awalnya bunga itu hanya dikeringkan, kemudian dimasukkan ke air panas. Tentu ini juga sudah baik, tetapi kami tidak puas sampai di sana. Karena apa? Tingkat efikasinya, tingkat kemanfaatannya itu masih sangat memerlukan dosis yang besar. Ya, jadi hanya berapa gram bunga itu baru mencapai khasiat yang diinginkan. Maka belajar dari sana, maka kami riset terus sehingga kami dapatkan suatu formulasi yang menurut kami sudah sangat tepat, tetapi itu juga tidak berhenti, Pak Susilo. Ya, jadi ketika kami awal itu launching, kami tidak berhenti untuk bagaimana nih cara terus untuk bisa meningkatkan efikasi. Efikasi maksudnya adalah manfaat. Kemudian selanjutnya adalah setelah efikasi, maka selanjutnya adalah stabilitas. Nah, stabilitas ini bagaimana? Nah, tentu memang di sini juga banyak pertanyaan, kok kenapa kesannya, kok warnanya, kok bentuknya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini perlu saya jelaskan. Mungkin kalau untuk materi yang lain setelah saya sampaikan materi terkait dengan beberapa proses standarisasi, kita mungkin bahasnya ditanya jawab
ya untuk yang mungkin ada status sakit ataupun bagaimana cara holistik melihat penyakit-penyakit yang Bapak, Ibu atau kakak-kakak temukan di lapangan, itu saya buka di kesempatan diskusi. Tetapi untuk saat ini izinkan saya sampaikan karena untuk kita satu suara ya. Karena ini pun penting kami sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian bisa memahami terkait dengan standarisasi yang kita terus jalankan, sehingga di kesempatan kali ini atau di bulan September ini akhirnya kami sudah bakukan ya formulasi standar. Jadi Pak Susilo, Pak Maskur, Pak Made dan kakak-kakak sekalian, di September inilah kami sudah ketok palu standarisasi. Yang mana sebelum-sebelumnya kami terus tidak berpuas diri, terus mencari yang lebih baik, sehingga kami sudah mendapatkan formulasi, standarisasi, stabilitas yang sudah kami uji, kami ukur gitu ya, sehingga oke, sekarang ke depan tidak akan ada lagi yang namanya perubahan baik itu di warna, di tampilan, di stabilitas, karena kami sudah bakukan. Dan ini saya kunci hanya buat GMA ya. Memang jujur saya harus buka di sini. Kira-kira sekitar 1-2 minggu yang lalu ada beberapa tamu yang datang tertarik dengan produk konsentrat ini gitu ya, karena satu-satunya di Indonesia, bahkan ada yang bilang ke saya di Asia, Pak, itu belum pernah ada konsentrat bahan alam yang efikasinya sama atau efektivitasnya sama dengan GT ini. Tapi sampai saat ini dan kayaknya sih memang kita seterusnya kita tidak akan lepaskan formulasi ini khusus buat GMA, karena komitmen awal kami dengan GMA adalah membangun bersama-sama untuk kita gitu ya, untuk Bapak kakak-kakak sekalian di sini, dari kita untuk kita oleh kita. Oke, untuk mempersingkat waktu izinkan saya sampaikan slide terkait dengan yang tadi saya sempat singgung, yaitu bagaimana. Sebentar, saya slide share di sini. Standarisasinya. Mohon izin Pak Susilo, apa sudah tampil? Sudah, Pak Nuno, silakan lanjut. Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak yang saya banggakan gitu ya. Terima kasih juga atas perjuangan Bapak Ibu sekalian di beberapa seminar ya. Dan pengumuman saja di bulan Oktober saya mulai lagi keliling Indonesia dan berharap ketemu dengan Bapak Ibu sekalian tanggal 22 sampai tanggal 24 Oktober saya ada di Kalimantan Timur. Kemudian tanggal 26 sampai 28 saya ada di Sumatera Selatan. Karena kebetulan saya sebagai pengurus pusat, sebagai ketua salah satu bidang di pimpinan pusat Ikatan Apoteker Indonesia, sangat bangga tentunya ketika nanti saya bisa berjumpa langsung dengan Bapak Ibu sekalian sehingga kita bisa diskusi. Nah, adapun materi-materi yang biasanya saya bawakan di Ikatan Apoteker Indonesia adalah bagaimana para apoteker ini bisa mengeksplor hasil-hasil bahan alam Indonesia sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia juga seperti yang sudah saya contohkan dengan GMA ya, sehingga ini menjadi pilot project Pak Susilo di PPIAI juga, bahwasanya saya tidak hanya sekedar wacana, saya tidak hanya sekedar bicara, bahwasanya saya sudah action. Artinya tahun ini kita sudah bisa realisasi kerjasama antara apoteker ya, dengan perusahaan dalam hal kerjasama sinergis, bagaimana caranya bisa kita optimalkan sumber-sumber bahan alam yang kedepannya kami berharap juga menuju kemandirian bahan baku yang ada di Indonesia. Seperti halnya saya sampaikan di setiap seminar bahwasanya 95% bahan-bahan baku yang kita pakai, perusahaan-perusahaan yang di Indonesia pakai itu masih import ya, sehingga current account deficit juga sangat tinggi. Current account deficit adalah nilai tukar antara US dollar dengan rupiah, sehingga rupiah ada di posisi yang rugi lah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, tentu kami sebagai ahli farmasi di Indonesia tergerak. Nah, salah satunya adalah solusinya adalah sinergi dengan pemasar handal
yang ada di Indonesia sehingga formulasi-formulasi ini bisa dimanfaatkan. Oke, saya balik ke materi, ya, balik ke laptop. Standarisasi produk ini tentunya ada proses, kakak-kakak sekalian. Kenapa saya sampaikan ada proses? Karena ini baru pertama kali ada di Indonesia, bahkan di Asia, teman saya bilang mungkin juga di dunia. Nah, kenapa perlu proses? Karena bahan yang digunakan belum pernah ada yang pakai. Kalau jenis barang yang biasa dipakai ada di pasaran, tentu kami sudah dapat yang standar. Pasti saya nggak pusing-pusing lah. Tentu sudah misalkan gini, saya pakainya bahan alamnya misalkan ekstrak echinacea. Ekstrak echinacea itu sudah masuk kategori fitofarmaka, sudah standar. Oke, baik dari tampilan, baik dari karakteristik, baik dari warna, baik dari stabilitas, baik dari organoleptis namanya, itu sudah standar, Pak. Sehingga saya mau bikin apapun tidak akan ada pergeseran-pergeseran. Itu kalau sudah banyak perusahaan yang menggunakan. Itu kata kunci dulu ya, sehingga mindset Bapak Ibu sekalian, oh ya, ini karena kami atau Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak bawa produk yang baru pertama kali bahan bakunya diekstraksi. Jadi kalau echinacea, saya dapat barang, let's say misalkan dari echinacea itu Gema Chem misalkan, ya salah satu suppliernya, atau PT Hadin misalkan. Yang saya dapat itu sudah standarized. Jadi kalau saya mau bikin di sirup, di tablet, di whatever lah, yang sediaan yang bisa saya manfaatkan, tidak akan ada pergeseran karena sudah standarisasi. Ya, nah ini case-nya di GT ini uniknya apa? Belum ada, Pak. Coba kasih saya, misalkan kakak-kakak udah dapat informasi nih, coba kasih info ke kami gitu ya. Pernah nggak ada barang sejenis? Ya, barang sejenis seperti GT ini yang ada dan sudah terstandarisasi. Maka kenapa di lab kami tidak pernah berhenti yang dari hari ini ke belakang, hampir setiap hari, bahkan beberapa proyek GMA mungkin agak sedikit tertunda ya, seperti kita juga lagi develop kopi, stamina, kita juga lagi develop anti GRED tapi yang spray. Kalau GRED madu mungkin sudah banyak. Kalau GRED yang sifatnya di tablet sudah banyak, kapsul sudah banyak, tapi kami ingin yang sesuatu yang menarik, sesuatu unik tapi tetap efektif. Kami bentuknya spray nanti. Nah, jadi memang harus banyak keunikan yang saya persembahkan ke tim JMA ini. Karena apa? Karena kakak-kakak ini luar biasa dalam hal militansi. Bapak-bapak ini luar biasa dalam hal memasarkan. Tidak gampang, Pak. Tidak gampang untuk menasionalkan suatu produk. Dan sebagai wujud apresiasi kami, peneliti-peneliti yang tergabung di kami ini adalah bagaimana cara menelurkan produk yang betul-betul bisa membantu atau bisa menjadi senjata juga Bapak Ibu di lapangan dalam hal bertempur. Nah, didorong keinginan buat membalas ya atau membayar saya yakin ada capek di situ, ada berkorban waktu dan lain-lain, Bapak Ibu sekalian. Alangkah naif kalau kami bikin produk ya udahlah asal pokoknya rasa enak selesai, khasiat yang nomor 2 bla bla bla. Ya kami nggak bisa demikian. Jadi standarisasi ini adalah suatu proses menuju ke stabilan, ke steady state. Jadi ketika nanti ada formulasi ini sudah steady state, sudah tetap dia, tidak goyang, tidak berubah, maka ini menjadikan satu produk unggulan yang stabilitasnya tinggi, efikasinya tinggi. Itu yang kami inginkan dan itu yang kami harapkan supaya Bapak Ibu sekalian juga tidak asal ngecap gitu ya. Artinya membantu bahwasanya ini klaim adalah klaim yang sifatnya berdasar. Nah, mengenai teori-teori atau mengenai penelitian-penelitian sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya telang ini seperti apa luar biasanya. Ada kandungan namanya antioksidan yang sangat luar biasa, bahkan mengalahkan buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Itu adanya di telang ya. Nah, kemudian
setelah proses ini saya sampaikan, maka alangkah baiknya satu persatu saya jelaskan. Setelah saya bahas tadi tentang perspektif standarisasi, maka selanjutnya saya sampaikan tentang proses dan progres. Yang pertama adalah butterfly pea powder. Jadi bunga, ya, bunga keringnya kami dulu serbukan, tetapi dengan mass yang sangat kecil sehingga bisa larut. Untuk tahap awal, maka warnanya pasti birunya biru kuat, oke, atau birunya ya biru banget gitu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah kalau bunganya pasti ada potensi antioksidan yang bisa kami maksimalkan lagi nih, karena masih bentuk bunga yang dibubuhkan memang namanya ekstrak juga atau simplicia, ya. Nah, setelah proses ekstrak beberapa metode. Metodenya ada maserasi, ada perkulasi, ada destilasi gitu ya. Nah, ketika kami melakukan ekstrak ini adalah buat membuat isolat. Isolat itu oke, yang berkhasiatnya aja deh kita pisahin. Yang kira-kira tidak terlalu berkhasiat kita putus, kita gunting. Ya, kalau dari struktur molekul, misalkan ada benzen, kemudian ada rantai OH, ada rantai H, ada rantai struktur-struktur OH-, OH+ gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ingat dulu ketika pelajaran kimia. Nah, itu yang kami coba isolasi. Ya, kira-kira yang gugus-gugus yang kayak maserasi itu kan pakai alkohol. Nah, alkoholnya kita buang. Oke, supaya ini produk bebas alkohol. Karena maserasi melibatkan alkohol sehingga zat aktifnya terbawa. Nah, ada lagi yang maserasi yang non alkohol. Kita coba lagi tuh Pak. Jadi memang nggak berhenti. Nah, kemudian selanjutnya setelah kami proses isolat ini ternyata ada perubahan Pak. Efikasinya naik, tetapi warnanya berkurang. Gitu ya, sehingga nanti ini nyambung kepada ini kok ada perubahan, sehingga nanti mungkin ya saya maklumi karena proses komunikasi dari kami mungkin kurang dan lain-lain, kami akui dan kami maklumi, makanya malam ini kita maksimalkan. Waktu ini kita akan jelaskan rentetan proses dan progres. Ya. Nah, efikasinya naik, warna berkurang. Oke. Nah, saya bilang ke tim GMA, Pak, ini kami justru nggak puas. Kami aktif waktu itu yang saya update ada Pak Susilo, kemudian ada Pak Yudi. Pak, kami ini nggak puas karena apa? Warna ini penting. Dan Pak Susilo juga sampaikan, iya Pak, ini warna ini penting sekali gitu kan. Oke, kita akhirnya bayangkan Bapak Ibu sekalian, ekstraksi tanpa pemanasan. Dan itu ternyata berhasil mengembalikan warnanya. Jadi proses ketiga adalah purifikasi. Ya, jadi setelah diisolasi, dipurifikasi, nah yang isolat awal yang menurut kita bermanfaat itu kita pertahankan, tetapi proses ketika membuat ekstraknya tidak melibatkan pemanasan. Jadi yang ketiga ini adalah efikasinya yang paling optimal dan warnanya kita kembalikan. Nah, ini ada proses di mana atau progres di mana menuju ke standarisasi. Selanjutnya adalah setelah kita dapat standarisasi bunganya, nah ini ada yang biru terang, yang birunya lemah, kemudian biru terang. Ya, jadi proses pertama adalah butterfly pea powder, kemudian yang kedua adalah ekstraksi isolasi, kemudian yang ketiga adalah ekstraksi purifikasi. Nah, setelah purifikasi udah Pak tamat Pak, udah selesai nih. Artinya kita sudah ketok palu, sudah standarisasi. Bahkan mudah-mudahan dan mohon doa, kami mau daftarkan ini hak paten supaya proses purifikasinya tidak bisa orang sembarangan mengklaim. Jadi memang proses paten ini kan ada paten merek, ada paten hak cipta, ya, ada paten macam-macam nih. Nah, rencana adalah untuk bisa mematenkan proses dan progres ini, ya, sehingga ke depan adalah adanya eksklusivisme dalam hal membuat. Eksklusivisme memang tidak mutlak, orang tidak akan buat yang sama,
Itu bisa saja orang buat yang sama, tetapi metodenya itu yang kami kunci. Artinya kami tidak akan mungkin berikan ke siapapun selain ke GMA yang memang dari awal sudah komitmen dengan kami untuk mengembangkan kelang ini sama-sama. Kemudian selanjutnya kekentalan. Nah, ini sering juga ya, bahwasanya oh ini kok kental, kok ini cair, ini kental, ini cair, bla 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 segala macam. Bapak Ibu sekalian, pada saat standarisasi viskositas namanya ya, kekentalan itu sebetulnya kental atau kurang kental tidak mengisyaratkan atau tidak menggambarkan ini lebih bagus yang kental, kurang bagus yang kurang kental, itu tidak. Karena setiap karakteristik isolat, karakteristik purifikasi itu berbeda. Ya, jadi ketika Pak ini bisa nggak dibikin lebih kental? Bisa saja, gitu ya, bisa saja. Tetapi kalau ditambah namanya emulsifier kah atau namanya pembuat bodi atau pengental, khawatirnya neken efikasi. Karena apa? Kelas-kelas pengental itu kelasnya karbohidrat. Ya, baik itu maltodextrin, baik itu natrium methyl cellulose, baik itu yang namanya MCC, ya. Itu semua adalah kelas karbohidrat yang pasti akan berpengaruh terhadap terapi atau efikasi. Demikian, sehingga kami pikir setelah terus dapat masukan dari manajemen GMA, baru tadi kami terapkan metode pencampuran bahan aktif dengan karena gini Bapak Ibu sekalian, itu memang cair tapi kami tidak pakai air. Gitu ya, karena dan ini sih saya tidak akan mungkin buka siapa ini kalau nggak pakai air pakai apa, that's a secret tentu ya, tentu itu adalah rahasia kami gimana caranya membuat si cairan ini tapi bukan dari air. Nah, artinya itu juga pemilihan bahan-bahan buat membuat tetes tadi betul-betul melalui tahapan-tahapan dengan pertimbangan seperti tadi, efikasinya jangan sampai berkurang. Kalau bisa tidak tanpa air karena adanya air adalah medium berkembangnya mikroba. Ya, kemudian kalau bisa nggak ada pengawet, dan kami ini tidak ada pengawet Bapak Ibu sekalian. Formulasi yang tahap akhir ini tidak pakai pengawet. Dan itu bisa stabil bisa sampai 3 tahun. Ya, jadi bayangkan sedemikian rincian detail yang sudah kami lakukan semata-mata memang buat merujuk atau mendapat kesimpulan ini loh yang standar. Tetapi memang itu mohon maaf ya tentu ada proses, ada penyesuaian, tetapi efikasi terus kami pertahankan. Kemudian selanjutnya, nah ini prinsip formulasi telang GT yang selalu kami pegang pertama adalah efikasi atau kemanfaatan atau efektivitas. Yang kedua kekentalan bukan ukuran kemurnian tapi karakteristiknya. Kadang gini, ekstrak itu ada yang larut sempurna dalam air, ada yang larut sebagian dalam air, ada yang susah larut dalam air, ada yang tidak mungkin larut dalam air. Atau sediaan polar namanya. Polar itu adalah sediaan yang bisa menggunakan air sebagai pelarut, itu namanya polar. Ya, kalau non polar itu yang non atau yang hidrofob, yang air tuh nggak bisa. Nah itu yang non polar. Nah kemudian stabilitas menjadi pertimbangan pilihan tingkat kekentalan. Ya, jadi kalau kental banget belum tentu itu lebih lebih murni, lebih apa itu tidak lah ya. Jadi memang ini saya juga harus kemukakan bahwasanya tidak ada kesinambungan atau tidak ada korelasi antara makin kental makin bagus ekstraknya. Itu kembali kepada karakteristik masing-masing bahan ekstraknya. Ya, tadi saya juga jelaskan ada yang memang larut air, ada yang sebagian, ada yang praktis tidak larut, ada yang tidak larut sama sekali. Kemudian selanjutnya botol. Nah, botol ini kok ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini sebetulnya hanya semata-mata teknis saja. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang semata-mata teknis? Pertama yang perlu saya jelaskan, untuk mendapat kontrak eksklusif dengan supplier memang ada minimum order tertentu.
ya, sehingga kita bisa jaga ketersediaan jenis botol, ukuran botol dan lain-lain. Tetapi kemarin memang perkembangan GMA ini luar biasa signifikan karena di awal kami tidak bisa kontrak kalau memang minimum unit yang kami pesan itu di bawah 100.000 unit, 100.000 botol, ya. Nah, sehingga kalau sudah di angka 100.000 botol, kami sudah bisa garansi bahwasanya ini adalah bisa stabil dalam hal bentuk dan ukurannya. Nah, tetapi kalau 200.000 sebetulnya unit ya, 200.000 botol sudah bisa mendesain botol sendiri. Ya, jadi kalau nanti ke depan saya sudah bicarakan juga dengan pihak GMA, nanti bisa misalkan ada logo GT-nya di tutupnya, kemudian di botolnya tuh ada emboss ya, yang tulisan timbul misalkan. Itu ke depan itu akan sangat memungkinkan ya, karena dengan growth-nya GMA, dengan tumbuhnya pesanan dari GMA, itu suatu hal yang mungkin kita bisa menuju ke sana. Jadi ini adalah hal teknis di mana ada MOQ di situ, kemudian di situ juga ada kontrak dan lain-lain. Nah, selanjutnya misalkan jika opsi GMA supply botol pun sudah kita coba diskusikan ya, apakah memungkinkan ke depan jika misalkan manajemen GMA yang menyediakan botolnya sehingga nanti ada keseragaman, atau mau bikin molding sendiri cetakan gitu, yang seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin tutupnya warnanya biru, botolnya tetap putih dengan sudah di print out di botolnya, kemudian ada emboss, ada huruf timbul supaya orang tidak bisa memasukkan atau apa gitu. Itu juga opsi-opsi yang sangat memungkinkan dengan adanya MOQ atau minimum order quantity ya. Selanjutnya, ini volumenya lebih gede, lebih banyak yang tinggi Mas dibanding yang kecil. Percayalah Bapak sekalian, kami sudah menggunakan mesin yang otomatis sehingga setiap botol yang diisi, yang di filling itu sudah ditara dengan sistem computerized. Jadi dengan sistem otomatis kami sudah menggunakan filling automatic mesin ini supaya untuk bisa memenuhi ya permintaan daripada GMA tingkat perkembangan PO-nya ya, seperti itu. Sementara kayaknya itu mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan standarisasi baik dari segi tampilan, dari segi warna, dari segi botol dan lain-lain. Karena itu yang saya tangkap ya problem di lapangan. Maka selanjutnya mungkin silahkan Bapak Ibu sekalian bisa bertanya, bisa didiskusikan setelah materi ini saya selesaikan, dan ini sudah masuk terakhir sesinya. Nah, ini adalah proses yang ini adalah ruang final ya. Jadi produk akhir. Jadi ini QC, apakah memang nanti apakah ini lolos apa enggak segala macam, ini adalah di ruangan ini. Ya, tentu banyak hal yang masih menurut Bapak Ibu kurang jelas, makanya saya sediakan waktu buat tanya jawab. Saya sih tadi ajukan waktunya sampai jam 9, karena jam 9 ini jadwal di mana saya mau menguji stabilitas produk yang GMA kembangkan selanjutnya, produk-produk yang tadi, supaya besok lusa saya sudah bisa kirimkan lagi ke manajemen terkait dengan target produk-produk setelah GT ini yang akan kami persembahkan buat kakak-kakak yang luar biasa di GMA. Terima kasih Pak Susilo, Pak Madek, Pak Yudi, Bu Aciang, terima kasih, dan Pak Maskur, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah kata itu sudah pasti, mohon dimaafkan. Yang manfaat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nugraha, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang luar biasa, sudah dijelaskan secara detail. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman di lapangan yang bertanya kenapa dan ini kenapa seperti itu, semuanya sudah dapat jawaban malam hari ini.
Dari beberapa pertanyaan yang chatting mungkin bisa saya bacakan dan Pak Nunu bisa bantu untuk menjawab. Kak, karena ini murni dari bunga telang, apakah ketersediaan bunganya bisa untuk jangka panjang termasuk kulit manggisnya? Nah, mungkin itu bisa dibantu dijawab, Pak. Langsung saja Pak Susilo ya. Siap, langsung aja Pak. Baik, ketersediaan telang ini kebetulan kenapa saya diundang ke Kalimantan Timur, Pak Susilo. Apa saya tampilkan ya slide-nya ya? Jadi di Kalimantan Timur itu, boleh kakak. Ya, jadi ketika saya ada pertemuan rapat kerja nasional di pimpinan pusat Ikatan Apoteker Indonesia, saya presentasikan ini Pak, proyek dengan Garuda. Beberapa daerah sebetulnya mengajukan buat dibikin yang namanya klaster penanaman telang, termasuk Kalimantan Timur. Sebelumnya itu di Sulawesi Utara, jadi di daerah Masamba. Jadi saya sempat ke Masamba juga, Pak. Jadi dari Makassar itu saya karena tidak ada pesawat waktu itu saya naik mobil sekitar 10 jam ya dari Makassar ke Masamba lewat Palopo dan Palopo dan apa gitu saya lupa lagi ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang dari Sulawesi, dari Pulau Sulawesi gitu ya. Nah, di sana ternyata Pak luas sekali tanah, bahkan di sana itu rumahnya mungkin rumah tapi halamannya semuanya luas. Saya diminta oleh salah satu bupati di sana apakah memang apa produk yang bisa dikembangkan ketika saya bicara telang. Mereka sebetulnya udah siap menunggu komando lah, katakanlah begitu. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebelumnya memang harus ada demand yang pasti dulu. Nah, menurut saya GT ini nanti berproses menuju ke sana. Ya, karena kalau di angka mungkin nanti ada di angka 10.000, 30.000, 100.000. Nah, kalau udah di angka sekitar 1 juta botol, baru nanti kita bisa mendevelop semuanya di Indonesia dan sudah bisa diukur berapa luas yang dibutuhkan, berapa tanaman yang dibutuhkan, mesin apa yang dibutuhkan. Bahkan di saya sendiri di pemerintah kota sendiri dan di provinsi Jawa Barat sendiri itu sebetulnya sudah siap Pak. Jadi intinya tidak ada kekhawatiran karena memang saat ini kita memang menuju ataupun bercita-cita untuk bisa terus mengembangkan telang ini sehingga bisa menghadirkan produk-produk yang signifikan juga, yang efikasinya baik juga, yang seperti konsentrat telang yang kita sudah hadirkan buat ibu bapak di sini. Jadi jawaban saya adalah kami tidak ada kekhawatiran untuk suplai bahan baku ya, dan untuk saat ini sih kita bisa bahkan menggaransi tidak akan ada lah Pak namanya kekosongan bahan baku untuk saat ini ya. Ya kecuali memang nanti luar biasa banget sampai 5 juta atau 10 juta ya mungkin kita agak kelabakan. Tapi kalau under 1 juta kami masih rasa ini masih safety Pak. Demikian Pak. Oke, berarti sekarang ditantang tinggal yang ikut Zoom nih mampu nggak 1 juta gitu ya akhir tahun gitu. Oke Pak Dodo. Ya. Baik,